warahmatullahi wabarakatuh. قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وسيجزي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا ومن يريد ثواب الآخرة منها وسنجزي الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم
ومحياي ومماتي لله ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له لا شريك له لا شريك له وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل ربنا واغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا وتقبل وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر بسم الله لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو يوم آخر وذكر الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم يسر لنا أمورنا إلهنا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada lemes ini kayaknya ya, udah jam setengah 12 ya. Lapar ya Bu ya? Pak, lapar Pak? Iya sama Pak. Tumben-tumbenan ini pasar Kamis sudah kayak puncak dingin ya. Ya. Karena saya dari Bogor juga sebenarnya. Jadi alhamdulillah ini dingin dikasih. Kita ulangi Bu ya, biar semangat. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira ilallah. Bismillah, Masya Allah, la yasifu su'a ilallah. Bismillah, Masya Allah, makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wahdina ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala karena limpahan nikmat iman, Islam, sehat, wal-afiyah. Kita bisa dapat berjalan, berkumpul yang insya Allah pada tempat ini yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Yakin tempat ini dirahmati dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyampaikan bahwasanya inda zikrus saleh tanzilur rahmah. Apa itu inda zikrus saleh tanzilur rahmah? Yaitu apabila kita berkumpul dan berzikir dengan orang-orang saleh atau kita mengingat orang saleh, maka turunnya rahmat. Apalagi yang dibaca tadi adalah Maulid Barzanji. Mungkin Bapak Ibu tadi sama-sama mendengarkan gitu ya, sayup-sayup ini Maulid, Masya Allah gitu ya, juga menggetarkan hati. Mungkin ada yang paham, mungkin ada yang belum paham juga artinya. Tapi dengan belum paham aja itu udah dapat rahmatnya. Kita kasih tahu sedikit. Maulid Barzanji itu dikarang oleh Syekh Ja'far bin Hasan Barzanji, Insya Allah ya. Beliau itu adalah seorang qadhi dari mazhab Imam Maliki yang bermukim di kota Madinah, cucu daripada Muhammad bin Abdul Razak Al-Hasani Al-Maliki yang menjadi qadhi juga dari mazhab Imam Syafi'i di kota Madinah juga. Jadi Masya Allah, ini sebenarnya karangan adalah karangan orang yang ulama alim tinggi, ulama paling tinggi pada saat itu, karena qadhi adalah udah seperti hakim gitu. Jadi ini kitab pun ketika pada saat itu juga ada ulama-ulama dari kaum salafiyah. Beliau walaupun berbeda pandangan dalam maulid, tapi tetap menghormati. Karena apa? Karena sesama alim tersebut yang saling menghormati, gitu ya. Jadi kita sendiri yang bacanya juga harus yakin ini adalah kitab yang Masya Allah ya. Karena ini adalah kitab-kitab yang bersifatnya pujian pada Nabi Muhammad. Ya Allah, lemas lagi nih. Baru tadi ngucapin salam di tes. Ketika disebutin Nabi Muhammad, lemas nih Bu. Nah, ini kita kasih tahu lagi nih. Ada kisahnya. Jadi Siti Aisyah itu pernah menjahit pada malam hari. Tapi jangan bayangkan rumah pada zaman itu udah punya lampu. Ya. Pada zaman itu udah pakainya obor lah ya, kayak yang di depan tadi tuh berjajar. Pun tanahnya juga bukan tanah tehal kayak gini, apalagi marmer yang mungkin di sini rumahnya banyak yang marmer nih. Jadi kalau misalnya suara jarum jatuh itu terdengar suaranya kelenting gitu ya kalau pakai tehal atau marmer. Tapi karena pada saat itu lantainya adalah, dan ini salah satu bentuk tawadu dan zuhudnya Nabi Muhammad SAW kepada dunia, itu lantai rumahnya adalah tanah. Jadi ketika jarum jatuh tidak bersuara. Kondisi gelap. Siti Aisyah mencari, tidak ketemu. Rasulullah datang.
membuka pintu. Pada saat itu juga rumahnya terang benderang. Rumahnya terang benderang. Kenapa? Karena nur Nabi Muhammad lah yang mampu menerangi rumah tersebut. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasul, apakah ini cahaya darimu? Rasulullah SAW menjawab, benar, ini adalah cahaya dariku, tapi celaka. Wailun liman lam yang duru fi yaumil qiyamah, yaitu celakalah bagi orang yang tidak melihatku di yaumil qiyamah. Kenapa disebut celaka? Karena nanti di padang mahsyar kita ini umatnya Nabi Muhammad, lalu kita akan mendapatkan syafaatnya, kita mendapatkan cahayanya. Oleh sebabnya itu kita dibikin teduh, insya Allah seteduh atau bahkan lebih teduh dari kita bayangkan, yang pernah kita bayangkan di dunia, bahkan lebih teduh daripada malam ini. Lalu kata Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasul, man hadza rajula, siapa yang seperti itu ya Rasul, siapa yang celaka? Kata ya Rasul, man dzukirtu indahu lam yusallu alaihi, yaitu apabila orang yang disebut namaku mereka tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ya kita terus lagi ya, bahwasanya kita ini sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan sholawat ini kita diselamatkan nanti di yaumil qiyamah ya. Bahkan nanti di dunia sudah mendapat syafaat ya. Yang anak-anak muda nih yang belum dapat jodoh, dapat jodohnya segera ya. Nah, yang belakang suaranya kenceng nih. Nah, pantesan melihatnya ke depan terus kayaknya. Dan mudah-mudahan juga yang punya hajat semua dikabul ya, insya Allah. Wah, aminnya kenceng tuh ya, kayaknya hajatnya banyak nih. Apalagi yang punya utang tadi, benar ya, ingat aja nih. Nah, ini kita sampaikan lagi daripada amanah maulid tersebut, apalagi yang tadi bacanya masya Allah, ada kalamul Quran, ada maulidnya, yang baca juga munsyid, suaranya indah ya. Kalau saya mah jujur, kalau suara indah mah mungkin tidak di dunia ya, tapi nggak tahu nanti yaumul akhir gitu. Jadi Bapak Ibu jangan takut kalau suaranya nggak indah, bersuara aja gitu. Masa ketika kita laporan ke atasan gitu ya, misalnya Pak Lurah nih, Pak Haji Dadan Ibnu Khaldun ya, Masya Allah cocok nih dengan namanya jadi doa. Ibnu Khaldun adalah seorang ahli sosial dan ekonomi, jadi cocok nih jadi lurah nih kepala desa ya. Dan ketika misalnya RW-nya nih, Pak RW-nya lapor gitu ya, RW-nya lapor pasti suaranya kenceng gitu. Apalagi kita ketika maulid, jangan sampai suara kita lemes ya Allah. Nungguin berkat Bu, ya Pak, nungguin berkat Pak, baru kenceng suaranya. Jangan, kita harus kenceng dari awal. Kenapa? Karena hakikatnya kita ada ini sebab nurnya Nabi Muhammad SAW. Disampaikan dalam hadis qudsi rawahul Hakim yang disandarkan pada hadis Bukhari dan Muslim, disampaikan bahwasanya Allah Ta'ala bercakap pada Nabi Adam alaihissalam. Intinya Allah menyampaikan laulaka Muhammad ma khalaqtuka wala khalaqtul jannah. Apa artinya? Ada yang bisa bahasa Arab? Insya Allah banyak ya, apalagi di sini ada pesantren tahfiz ya, Bilaghatil Arabiyah. Jadi yang disampaikan adalah tidak aku ciptakan engkau. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, tidak aku ciptakan engkau dan tidak akan aku ciptakan jannah, surga. Jadi sababiyahnya kita itu ada karena nurnya Nabi Muhammad. Udah pernah dengar cerita ya, Nabi Adam alaihissalam ketika berbincang tersebut melihat nama Muhammad SAW di babun jannah, sudah terpampang. Jadi memang sudah ada gitu ya, bukan tiba-tiba ada pada saat itu, pada tahun gajah, bukan, tapi sudah ada. Nah, jadi kita itu mesti takzim karena itu.
Karena ini nyambung dengan Al-Quran bahwasanya ma khalaqtul jinna wal insa illa. Insyaallah. Ini mana nih santri tahfiz Quran ya? Ada santri tahfiz Quran ya, Ustaz? Ya, insyaallah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa betul, insyaallah. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, kita tahu ibadah dari mana nih? Dari mana kita tahu ibadah? Guru, betul. Guru-guru itu bersandar semuanya kepada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Muhammad itu kita mengenal Allah, kita mengenal bahwasanya disampaikan itu mukjizat melalui perantara yaitu malaikat, lalu turunnya kitab Al-Quran ya, Masya Allah. Kitab Quran itu kalau kita baca dari awalnya adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka urutannya adalah kita mulai bacanya dari surat Iqra. Nah, sekarang kita baca surat Quran mulai dari apa? Surat pertamanya Al-Fatihah gitu. Jadi surat Quran itu disusun ketika zaman Sayyidina Utsman bin Affan dengan penggagas Umar bin Khattab serta dibantu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ini mohon maaf, ini saya sedikit nyentil juga nih yang sana. Jadi katanya maulid itu bid'ah. Iya nggak? Ya, ini pembelajaran aja buat kita semua. Maulid itu emang dilakukan setelah Nabi Muhammad meninggal oleh kaumnya, gitu ya, oleh umatnya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun merayakan kelahirannya setiap hari Senin dengan berpuasa sunnah. Begitu juga dengan kita tuh intinya kapanpun kita melakukan maulid itu boleh, gitu. Karena apa? Kadang-kadang kita suka istilah bid'ah, kalau bisa dibilang nih, mohon maaf, Quran itu sendiri kalau kita susunannya dibaca itu bid'ah. Susunannya jangan dipotong. Susunannya, kalau kita mau ikut susunan Nabi Muhammad SAW, susunan daripada Al-Quran yang dibaca dulu adalah surat Iqra. Gitu. Bahkan saking besarnya mukjizat Nabi Muhammad SAW, itu ketika kita habis baca Quran itu dicium ya Qurannya. Masya Allah, itu segitu besarnya mukjizat daripada Nabi Muhammad SAW. Maka kita ini harus bergembira gitu ya, karena disebutkan juga qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Jadi kita ini karena rahmatnya Allah ini kita ini harus bergembira. Sedangkan rahmat itu siapa? Rasulullah sendiri. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi nyambung nggak Bu? Nyambung ya. Jadi kita emang harus bergembira atas Nabi Muhammad SAW ini, karena itu yang harus ditanamkan pada diri kita. Gitu. Mungkin tadi kultum ya, kuliah 70 menit. Ya. Berapa? 700. Nah, 7 menit. Kayaknya udah offset nih Mas tadi. Pak MC Hendro nih, Masya Allah ya. Ya mungkin sebelum ditutup Habib hanya ingin berpesan nih pada ibu bapak-bapak ya, supaya kita dapat ibrah atau kita dapat hikmah daripada pertemuan kita kali ini ya. Jadi bapak ibu, untuk ibu nih, pertama ibu adalah madrasatul ula. Madrasahnya pertama anak-anak. Jadi ajarkan anak-anak ya hal-hal yang baik gitu ya. Jauhin anak-anak tuh dari tok-tok tuh. Ya, jauhin anak-anak. Nah, ini udah akhir zaman soalnya. Kita harus deketin diri kita dengan alim ulama, dengan habaib, dengan kiai, dengan ustadz, supaya kita nggak jauh, supaya kita nggak melenceng ya. Nah, untuk bapak-bapak juga, ini sholat subuh di sini berapa sob? 1.000. Wah, 1.000 sob, Masya Allah ya. Yang kelihatan 1 sob, yang nggak kelihatan ribuan sob ya. Jadi harus ditingkatkan lagi amalan kita nanti ketika sholat rawatib. Karena apa?
pertanyaan pertama pasti tentang sholat ya. Jadi kita harus ikhtiar terus gitu ya. Dan kalau misalnya nyuruh anak itu, kalau nyuruh anak ke masjid jangan nyuruh ya. Sama kayak misalnya ibu-ibu nih suka nyuruh anaknya belanja kecap gitu ya. Kan kalau nyuruh yang berangkat siapa? Anaknya doang. Makanya jangan nyuruh anak, tapi ajak punten ya. Jangan sampai kita kayak sendiri nih ya, lagi nasihatin sendiri, jangan sampai kita nyuruh gitu ternyata kita sendiri nonton bola gitu, jangan ya. Ya anak-anak juga kan kadang suka jadi hiburan juga tuh di masjid ya. Imamnya lagi baca sholat, lagi baca bacaan sholat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, gedebuk di belakang. Ada yang dipukul punggungnya sama temannya tuh, Masya Allah. Langsung hilang tuh musuhnya. Dan satu lagi nih, nah Bapak Ibu insya Allah ya pasti punya orang tua Bu ya. Gak mungkin ujuk-ujuk lahir tuh tadi habis sholawat 4444 dari batu keluar anak, gak mungkin. Jadi kita semua ini pasti punya orang tua. Kalau kita pengen Allah itu senyum dengan kita, kita bikin senyum orang tua kita. Ya, mumpung masih hidup di dunia. Ya, mumpung masih hidup di dunia. Tapi kalau sudah meninggal dunia gimana? Kita muslimin yakin bahwasanya orang yang sudah meninggal itu masih hidup. Percaya nggak? Percaya, karena kita adalah orang beriman, karena kita yakin sama qadar dan qadar dan nanti yaumil kiamah, gitu ya. Jadi yang sudah meninggal juga kirimin Fatihah, bacain tahlil, bikin hol, seneng gitu orang tua. Kalau nggak dibacain kasihan, gitu. Karena muslimin kadang ada suka doa tuh, wabil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu bagi orang yang tidak didoakan langsung oleh anaknya. Jadi dia cuma mungut tuh nanti di alam kubur, saweran doang dapatnya, kasihan. Mungkin itu aja dari Habib, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW, dari ridha Allah Ta'ala. Insyaallah kita terus berbakti sama orang tua kita, taatilah Rasulullah wa bil walidain. Allahumma afiq ila aqwamit thariq la taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد. الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وضعته. الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وضعته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11:30. Ibarat lampu 5 watt
kelap kelip. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau genap pengen ganjil. Mari kita ganjilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak. Meskipun mata sepet, tapi masih bisa menjawab dengan lantang. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ati wa waffaqna littiba'i sunnati wa mulazamatil jama'ah wa zajarna an kulli ma'siyatin wa bid'atin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-ma'budu biqawaninis syari'ah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-makhsus bi'a'dhamis syafa'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Hadirin ibu bapak yang saya hormati, yang saya muliakan, dan mudah-mudahan Allah muliakan. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat, rahmat, hidayah, nikmat, baik nikmat sehat walafiat, serta nikmat iman dan Islam. Dan mari kita curahkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diaku umatnya beliau. Semoga kita umat Muhammad yang mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat. Yang saya hormati orang tua saya Desa Sukamantri. Agak unik ini Sukamantri. Dulu waktu kecil saya paling takut sama mantri karena bawa suntik. Sedikit demam saja disuntik mantri. Nah ini ada suka, berarti orang sini mah suka sama mantri. Giliran saya tidak suka dengan mantri. Itu dulu. Sekarang mah tidak ada namanya mantri. Adanya dokter spesialis. Spesialis kandungan, spesialis gigi, segala macam. Yang saya hormati Kepala Desa Sukamantri Bapak Haji Nana, yang sudah bercerita banyak tentang inten dan mutiaranya.
begitu kocak dan bercanda. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, yang saya hormati seluruh RW dan RT sedesa Sukamantri, dan semua jamaah di acara pengajian akbar Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, mari kita kirim Fatihah sebagai rasa cinta kita, rasa hormat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Rasa ta'zim kita kepada para nabi kita, rasa ta'zim kita kepada para aulia kita, rasa ta'zim kita kepada para ulama kita. Mudah-mudahan lewat wasilah para nabi, para wali, para ulama, kita terselamatkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa a'immatil mursalin wa muqallidin wal ulama'il 'amilin wa mufassirin wa muhaddithin wa jami' sufi wa jami' ahli tariqah, khususan ila hadrati Nabi Muhammad al-Bali bin Malkam, wa khususan ila hadrati abina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanasadu bima lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Wa ila hadrati jami'il awliya min masyariqil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan hadrati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani wa Sayyidi Syekh Abu Hasan Syadili wa Sayyidi Syekh Bahaudin Naqsabandi wa Sayyidi Syekh Abu Yazid Al-Bustami wa Sayyidi Syekh Ibrahim bin Adham wa Sayyidi Syekh Dhunnun Al-Misri wa Sayyidi Syekh Al-Markarhi wa Sayyidi Syekh As-Sari Sakad wa Sayyidi Syekh Ibrahim bin Adham. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Suratul Ladina Al-Awwal. Wa ila hadrati jamil awliya wal ulama fil Jawa, khususan muassis Nahdlatul Ulama, wa khususan ila ruhi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Demikian tawasul, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari para aulia kita, para ulama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit meluruskan, tadi MC mengatakan bahwa saya cicit daripada Syekh Nawawi. Sebenarnya bukan. Tapi kalau cicit guru betul. Cicit kandung tidak benar, tapi cicit guru benar. Bagaimana maksudnya? Saya ngaji di Abuya Muhtadi di Miyati, Cada Sari. Abuya Muhtadi ngajinya ke abahnya Abuya Dimyati. Abuya Dimyati ngajinya ke siapa? Kiai Abdul Halim Kadu Pusing. Kiai Abdul Halim ngajinya kepada siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu baru betul. Itu baru betul. Saya ngaji ke abah saya, Kiai Suhaimi. Kiai Suhaimi ngaji kepada kakek saya, Kiai Sanwani. Kiai Sanwani ngaji kepada siapa? Mama Sempur. Tubagus Bakri, Kiai Haji Tubagus Bakri. Tubagus Bakri ngajinya kepada siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi yang betul adalah cicit guru. Cicit guru, bukan cicit asli daripada Syekh Nawawi. Rasanya berat kalau tidak diluruskan atau tidak diklarifikasi. Sekedar informasi.
sekedar info. Hadirin ibu bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya di hadapan bapak, di hadapan ibu, bukan berarti yang paling alim, bukan paling yang soleh, bukan pula yang paling luar biasa, bukan pula yang istimewa, tapi hadirnya saya, datangnya saya, berdirinya saya di sini, anggap adalah keluarga besar daripada Desa Sukamantri. Anggap saya ini warga Desa Sukamantri. Izinkan pula saya berdiri di sini tidak untuk mengajari, tidak untuk berceramah, tetapi ngaji bareng. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Di sini mungkin saja ada yang lebih alim daripada saya, mungkin ada yang lebih saleh daripada saya, mungkin ada yang lebih zahid daripada saya, mungkin yang lebih abid daripada saya. Tetapi hari ini panitia meminta untuk tampil di hadapan ibu dan bapak, sebenarnya tidak sebagai yang pintar beragama, pintar memahami agama, pintar pula berceramah, tetapi apa salahnya saya berdiri di sini sekedar sekedar rindu untuk berkumpul, bersilaturahmi dengan warga Sukamantri. Semoga-moga dalam acara ini kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Habib sudah menyinggung beberapa ayat, beberapa hadis terkait perayaan Maulid Nabi. Memang kita ini masih memerlukan penjelasan-penjelasan, memerlukan keterangan-keterangan yang untuk menguatkan amalia kita. Terus terang, memang Maulid itu, perayaan Maulid itu, ada yang mengatakan bid'ah. Meskipun tidak diteruskan penjelasan daripada bid'ah tersebut. Tahu nggak ibu-ibu, apa itu bid'ah? Jangan dikira bid'ah itu tukang jamu. Awasin, bid'ah itu adalah sesuatu atau ajaran yang dianggap baru dan tidak ada dikerjakan pada zaman Nabi. Ini seringnya memahami bid'ah salah kaprah. Seolah-olah kalau tidak ada di zaman Nabi, seolah-olah kalau tidak ada di saat hidupnya Nabi, itu semua bid'ah. Contoh ini, adzan yang saban waktu, 5 waktu kita dengar, itu juga bid'ah. Padahal itu ada, adzan itu sejak Nabi masih hidup, tetapi dikatakan bid'ah. Tapi bukan berarti meninggalkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Bid'ah pertama yang terjadi di dunia Islam adalah melantunkan azan untuk memanggil orang sholat. Nabi sendiri memerintahkan untuk memanggil orang untuk sholat. Sahabat-sahabat Nabi ini untuk sholat berjamaah. Tetapi oleh Bilal ditanggapi bagaimana memanggilnya? Apakah dengan lonceng? Apakah dengan trompet? Apakah dengan apa? Bilal bingung. Lantas meminta izin kepada Nabi, bagaimana kalau adanya seperti ini? Allahu Akbar, dan seterusnya. Ketika itu Nabi mengizinkan untuk diteruskan adzan seperti itu. Maka Bilal bin Abi Rabah di atas Masjid Nabawi, adzan berkumandang, tanda
waktu sholat tiba dan itu merupakan panggilan untuk sholat. Ini yang disebut bid'ah pertama dalam dunia Islam. Bid'ah yang kedua yang terjadi di zaman Kanjeng Nabi adalah menginisiasi, mengumpulkan wahyu-wahyu yang berserakan yang tercatat di tulang belulang, di pelapa korma, dan di kulit-kulit onta. Tetapi Nabi sendiri belum mengizinkan. Ini semuanya produk bid'ah, tetapi bid'ah hasanah, bid'ah yang sesuai dengan ajaran Nabi. Maka oleh karena itulah Sayyid Muhammad Alawi suatu ketika mengatakan bahwa wal hasilu annal istima'a li ajli maulidin nabawi amrun adiyun walakinnahu minal adatil khairatis sarihati allati tashtamilu ala manafi'a katsiratin wa fawaida ta'udu ala nasi bifadlin wafirin. Apa itu artinya? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani menjelaskan bahwa apabila berkumpul hanya untuk mengarah kepada maulid Nabi, artikan, pahamkan bahwa itu adalah amrun adiyun, sesuatu yang dianggap adat. Dan ternyata adat itu adalah adat yang bagus, adat yang baik, adat yang maslahat, karena di dalamnya banyak kemanfaatan-kemanfaatan, karena di dalamnya banyak faidah-faidah yang kembali ke manusia yang mengerjakannya tersebut. Jadi kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani, Maulid Nabawi atau Maulid Nabi termasuk al-adatus salihah, adat yang baik, adat yang bagus. Diperjelas lagi oleh seorang imam dari mazhab Maliki, yakni Al-Imam Ibnu Al-Hajj Al-Maliki, ma min baitin au ma'alin au masjidin quri'a fihi Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu dzalika ahla dzalikal makani wa ammahumullahu birrahmati waridwani. Tidaklah dari rumah atau tempat atau masjid di dalamnya membacakan maulid Nabi kecuali malaikat memayungi, malaikat melindungi, malaikat memohon ampun kepada Allah untuk umat, untuk warga yang melaksanakan maulid Nabi. Wa ammahumullahu birrahmati waridwan. Dan Allah pun menaburkan rahmat dan ridhonya kepada umat yang merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia agung, manusia sempurna, manusia suci, manusia maksum yang memiliki banyak nama-nama. Di antaranya nama selain Muhammad adalah Ahmad, di mana nama Ahmad itu tertera di kitab Injil Barnabas. Yang hari ini kitab Barnabas itu disimpan rapat, dikunci, digembok oleh Sang Paus yang bertahta di Vatikan sana. Ahmad. Selain Muhammad ada nama Ahmad, ada juga nama Yasin.
Yasin dimaksud adalah Muhammad. Selain Yasin, Toha. Toha nama lain Nabi Muhammad. Al-Amin sama nama lain dari panggilan Muhammad. Jadi nama-nama Muhammad sama hanya Asmaul Husna pada Allah. Artinya sebutan-sebutan khusus kepada Allah, sebutan-sebutan khusus kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yasin, Toha, Mustafa, terus apa lagi? Ahmad, Jaddal Husaini, Nurul Aini, terus Sayyidul Arabi wal Ajami, Sayyidu Waladi Adam, itu semua melekat pada diri Rasulullah SAW. Bahkan nama Muhammad itu mengungguli nama-nama bayi yang lahir di Eropa sekarang ini. Dulu kata pengamat yang mendata populasi penduduk masyarakat Eropa, khususnya Inggris, yang lebih dominan sebelum ada nama Muhammad adalah nama George, nama John, nama Michael. Tapi kini berubah drastis seiring perkembangan Islam di Eropa semakin meningkat tajam. Akibat dari kebudayaan, akibat dari adat orang-orang Eropa yang agnostik, yang meninggalkan agama dari kehidupannya. Relung batinnya kosong, alam pikirannya kosong, sehingga mudah goyah, mudah goncang jiwanya. Karena agama disingkirkan, maka mereka dalam kubangan budaya agnostik. Ini hari umat Islam berkembang dengan nama-nama Muhammad tertera di depannya. Muhammad Abdullah, Muhammad Zainuddin, Muhammad Hussein, Muhammad. Ini menjadi catatan khusus bagi kita, betapa hebatnya, betapa mulianya, betapa luar biasanya Muhammad ternyata dipakai oleh anak-anak bayi yang lahir dari rahim-rahim orang-orang Eropa sana. Muhammad. Kemudian diteruskan Muhammad Caldwell, Muhammad Smith, Muhammad Carroll, Muhammad segala. Ini di depannya Muhammad. Seorang sejarawan pun menulis dalam bukunya 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, yang menempatkan nomor 1 tokoh dunia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang menulis orang Kristen, tapi menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama dari 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, mengalahkan Nabi Isa yang oleh mereka memanggil Yesus Kristus. Ini luar biasa. Penghargaan dari orang Kristen, penghargaan dari ilmuwan, penghargaan dari sejarawan. Muhammad ditempatkan di urutan pertama sebagai tokoh yang berpengaruh di dunia ini. Ini sungguh luar biasa. Di pada saat menjelang kelahiran Rasulullah, berarti sekitar beberapa bulan sebelum lahirnya Nabi akhir zaman ini, awal bulan puasa, Siti Aminah didatangi Nabi Adam alaihissalam. Di akhir bulan puasa didatangi oleh Kanjeng Nabi Ibrahim. Sampai seterusnya menjelang kelahiran Rasul Muhammad didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menitipkan kepada Aminah, ya Aminah, titip cabang bayi ini, bayi agung, manusia yang akan lahir menjadi penerang alam semesta raya ini, menjadi rahmatan lil alamin. Titip, kata Nabi Musa kepada Siti Aminah. Pertanda kelahiran Rasulullah SAW ditunjukkan oleh Allah ketika
runtuhnya balkon Raja Kisra, runtuhnya balkon keraton Raja Heraklius di Romawi. Dan yang paling menarik daripada perhatian orang-orang waktu itu adalah matinya api Majusi. Matinya api abadi yang dipercaya oleh umat Majusi yang sekarang kita kenal Zoroaster. Ini mati. Dihidupkan lagi tidak hidup, tidak nyala. Dinyalakan lagi tidak nyala lagi, mati mepes. Air sumur yang ada di desa Nazaret tiba-tiba kering kerontang. Yang biasanya tidak pernah kering, tiba-tiba kering menjelang lahirnya Rasul Muhammad SAW. Ini pertandaan. 15 hari sebelumnya itu juga ada pasukan, ratusan bahkan ribuan pasukan yang mengendarai gajah yang dipimpin oleh Abraha dari Yaman. Ketika datang di kota Mekah, mengadakan diplomasi dengan Abdul Muthalib, seorang tokoh besar kaum Quraisy, seorang yang dituakan oleh kaum Quraisy, berdialog dan berjanji berdiplomasi dengan Raja Abraha tersebut agar Mekah, agar Ka'bah tetap nyaman, tetap aman, tetap terlindung. Namun hasrat Abraha, nafsu Abraha tidak terjaga untuk menguasai Ka'bah sebagai pusat daripada nanti pemerintahannya. Karena Abdul Muthalib sudah kehabisan akal, sudah kehabisan cara, maka datang ke Ka'bah meminta, memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, yang memiliki rumah ini, yang memiliki bait ini, lindungilah bait ini, lindungilah warga Quraisy ini. Maka ketika itulah datang burung ababil yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa batu yang berasal dari neraka yang panasnya sekitar lebih daripada 100 kali lipat panasnya bumi, panasnya di dunia. Itu tersirat atau tersurat pada ayat di surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil, neraka sijil katanya. Itu sudah jelas. Malam harinya, karena Rasulullah SAW itu lahir di saat fajar sorik, lahir saat sang fajar tiba. Malam harinya itu langit seolah-olah bolong dan menerobos cahaya langit yang terang benderang, mencahayai seluruh kota Mekah, terutama rumah daripada Abdul Muthalib. Semua tanda-tanda alam itu bisa dilihat pada saat itu. Pohon-pohon pada diam, gemericik air di oase-oase yang ada di gurun pasir juga diam, tenang. Udara sejuk, bumi seolah-olah tidak bergerak, tenang, damai. Semua bertanya-tanya, ini malam-malam apa ini? Ternyata di kalender 12 Rabiul Awal. Dan tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, jam subuh ataupun pada saat subuh, lahir manusia agung, manusia suci, manusia besar, Imamul Muttaqin, Imamul Anbiya wal Mursalin, Imamul Siddiqin, Muhammad Al-Mustafa, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari rahim seorang ibu bernama Aminah yang ditinggal oleh suaminya Abdullah, lahir seorang laki-laki yang sudah tersudat
Ari-arinya sudah terputus, sudah mewujud menjadi manusia yang bersih, lengkap. Tidak ada embel-embel ari-ari yang menempel, tidak ada alat kelamin yang masih kuluk, sudah tersunat. Dan ada cap kenabiannya, khatamun nabi. Ada cap kenabiannya. Ini luar biasa. Proses lahirnya manusia agung ini luar biasa. Tidak ada manusia yang semacam Nabi Muhammad SAW ini. Maka sudah sepantasnya kita umat Muhammad ini merayakan dengan gegap gempita, merayakan dengan senang hati, merayakan dengan kegembiraan bahwa ini adalah kelahiran Muhammad Rasulullah. Ini adalah kelahiran panutan kita, uswatun kita. Ini adalah lahirnya Nabi Agung, manusia suci, manusia yang masuk. Dan pada saat kelahiran Muhammad SAW ada yang ngambek, ada yang tidak senang, ada yang tidak setuju lahirnya Muhammad ini. Dengan upaya bagaimana caranya bayi yang akan lahir ini dibunuh, dibinasakan. Kira-kira tebakannya siapa itu? Yang lagi ngambek, yang lagi uring-uringan, yang tidak suka lahirnya Muhammad ini. Kira-kira siapa? Kira-kira siapa? Manusia atau apa? Semua umat, baik umat Nasrani, umat Yahudi, gegap gempita menyambut kelahiran Nabi akhir zaman. Tetapi satu ini tidak pernah merasakan kesenangannya. Dengan gelisah, dengan kecewa, dengan amarah, kumpul menjadi satu. Siapakah dia? Dia adalah iblis. Laknatullah. Jadi hari ini kalau ada orang, ada kelompok yang tidak senang maulid Nabi, berarti iblis. Simple, lempek, jelas. Siapa yang tidak suka maulid Nabi, dia adalah iblis. Tetapi siapa yang merayakan maulid Nabi ini, ma min baitin au mahalin au masjidin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu ahla dzalikal kitab dzalikal makani wa ammahumullahu birrahmati wa ridwan. Mudah-mudahan kita yang tergerak hatinya ini membiayai dari kantong kita sendiri dengan tenaga susah payah mendekor, men-setting semua acara ini, dan semua warga yang ada di sini menyumbang dengan sukarela. Mudah-mudahan illa haffatil malaikatu da ahla dzalikal makami wa ammahumullahu birrahmati waridwan. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih melebihi target kehidupan kita, tidak ada yang lebih dituju oleh kita kecuali ridhonya Allah. Kecuali apalagi rahmatnya Allah. Kalau sudah rahmat yang turun, kalau sudah Allah kasih rahmat, alamat apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bukankah itu tujuan hidup kita? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Prinsip kita mengikuti ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi tujuan akhir daripada kita beribadah, tujuan kita daripada hidup apa? Hasanah. Fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir malam ini, yang merayakan Maulid Nabi ini, termasuk dalam kelompok, dalam golongan firqatun najiyah, golongan yang selamat, golongan yang diberkahi, golongan yang dimuliakan, golongan yang diaku umatnya Muhammad, golongan yang diberi syafaatnya oleh Muhammad, golongan yang masuk dalam kelompok muttaqin, siddiqin, syuhada, ulama, amilin. Biar satu dalam kantong ini keluar 1 juta, biar dari kantong ini keluar 2 juta, biar dari kantong ini keluar 100.000, dengan niat ikhlas, dengan niat rela, dengan niat ridho, insya Allah menjadi catatan pahala. Insya Allah menjadi catatan pahala. Kenapa? Man sholla sholatan wahidatan alayya faqad sallallahu alaihi asyratan. Sudah jelas itu hadisnya. Siapa-siapa yang baca sholawat, satu saja sholawat kepadaku, kata Rasulullah, faqad sallallahu alaihi asyratan, maka Allah balas rahmatnya kepada mereka 10 kali lipat rahmat. Ini terang benderang, sudah jelas, bahkan malaikat, bahkan Allah pun bersolawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan Nabi sendiri mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladi wa walidi wa nasi ajma'in. Tidak disebut iman salah satu di antara kalian sehingga aku lebih dicintai daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya, daripada manusia yang lain. Ini omongan Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang beriman, termasuk pula yang mahabbah kepada Rasulullah SAW. Di samping mahabbah kepada Rasulullah, kita juga mahabbah kepada dzurriyyahnya Rasulullah, para habaib kita. Maulana Habib Ali Mahir, Ali Fahir bin Yahya. Masya Allah rasanya merasakan ketenangan, keteduhan menatap beliau ini, seorang dzurriyyat Rasulullah. Kalau saya bukan siapa-siapa, orang biasa, rakyat biasa. Kalau beliau dzurriyyat asli, dzurriyyat Rasul, maka jangan sampai menyakiti perasaan para habaib. Jangan sampai kita menimbulkan marah kepada Habib. Sebisa mungkin kita ta'ziman wa takriman. Mudah-mudahan datuknya, buyutnya, akhlaknya, kepribadiannya diikuti pula oleh zuriatnya. Memang suatu fakta bahwa di Indonesia ini banyak keturunan Rasulullah, baik dari jalur Ad-Madhan, baik dari jalur marga Syihab, marga Segaf, marga Latos, marga Semit dan lain-lain. Kita menghormati mereka, menghormati beliau-beliau itu, karena kita merasa butuh kepada Nabi Muhammad SAW. Kita merasa kepingin sekali rasa cinta ini dibarengi dengan taatnya kita kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ini salah satu bukti bahwa kecintaan, ketaatan itu dibuktikan juga dengan kecintaan kita. Hari ini, malam ini, kita buktikan kecintaan itu pada Rasulullah. Dengan cara apa? Marhaban. Dengan cara apa? Kita berjanji, membacakan berjanji. Kita membacakan marhaban. Kita membacakan sholawat.
ini dirayakan. Kenapa mereka, kelompok-kelompok itu mengatakan ini bid'ah? Padahal kalau diketahui, kalau mau tahu saja bahwa perayaan Maulid untuk pertama kalinya itu terjadi di saat Nabi masih hidup. Siapa yang pertama kali merayakan Maulidnya Nabi? Salah seorang sahabat bernama Ka'ab bin Zuhair tiba-tiba masuk ke rumahnya Rasul. Setelah assalamualaikum, ya Rasulullah, izinkan hamba, izinkan saya untuk mendendangkan lagu-lagu pujian untukmu sebagai rasa cintaku kepadamu ya Rasulullah. Sambil membawa rebana, terbang tuh membawa rebana, dipukullah rebana. Mana itu rebana? Ada sini rebana di depannya Rasulullah. Ketika itu Sayyidah Aisyah mencegah Ka'ab untuk meneruskan. Ini apa-apaan ini? Kata Rasulullah, jangan diberhentikan. Biarkan Ka'ab, biarkan teruskan. Saya senang Maulid saya dirayakan. Ini awal daripada perayaan Maulid yang kemudian diteruskan oleh Sultan Muzaffar, diteruskan pula oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sampailah kepada kita. Hari ini kita merayakan dengan gegap gempita karena pada dasarnya ma min baitin au mahalin au masjidin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu ahla dzalikal makani wa ammahumullahu birrahmati waridwan. Ini patokan kita. Patokan kita itu begini. Jadi jangan ragu, sekali lagi jangan ragu. Tahun depan harus lebih meriah daripada tahun ini. Mudah-mudahan corona hilang. Ditelan zaman, ditelan waktu, ditelan angin. Biarkanlah corona itu pergi selama-lamanya. Kami sudah muak dengan kondisi begini. Kami sudah merasa kesal merasakan kondisi begini. Sudah bosan dalam kondisi begini. Mudah-mudahan dengan perasaan kita ini, dengan kerunakan hati kita ini, dengan celotehan mulut kita ini, Allah dengar. Mudah-mudahan corona dari mulai besok hari sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa bersilaturahmi, bisa ngaji, bisa sekolah, bisa bekerja, dan bisa merumpi. Karena apa? Merumpi adalah adat istiadat perempuan yang paling disukai. Adat istiadat perempuan yang paling disukai adalah derumpi atau ngerumpi. Bahasa sekarang TikTok, bukan tok-tok, TikTok. Apa daya? Karena kita hidup di zaman postmodernisme, kita hidup di zaman era digital. Menolak tidak mungkin, menghindar tidak mungkin, tetapi yang paling bijak adalah memfilter, menyaring, bijak terhadap apa-apa yang terjadi hari ini. Apa-apa yang diterima informasinya, kabarnya, kita saring. Jangan ditelan mentah-mentah. Karena nelan mentah itu gak enak. Telan-telan mentah itu tidak enak. Daging saja, daging kambing, kalau mentah enak kan dimakan? Tidak enak. Kalau sudah dirabek, sudah dikebuli, kebuli ya namanya, baru enak, gurih, lezat. Maka mari kita bijaksana. Dalam situasi kondisi begini ini harus bijaksana. Tidak menolak zaman, tidak menghindari zaman, tetapi bukan berarti tenggelam dalam zaman itu. Jangan sampai kita menjadi buih di lautan, terombang-ambing oleh arus zaman, terombang-ambing oleh budaya, terombang-ambing oleh kulturnya orang-orang barat, orang-orangnya orang-orang timur.
Tapi kita orang Nusantara dengan budayanya yang khas, pertahankan sampai titik darah penghabisan, bagian daripada hubbul watan minal iman. Demikian malam ini yang bisa saya sampaikan. Kalau melihat ibu-ibunya ini matanya sudah goser-goser begini, berarti sudah tidak betah. Kapan berhentinya di ceramah katanya. Sudah ditunggu dari tadi, kapan ceramah ini selesai. Baik, saya selesaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat. Mudah-mudahan menjadi pahala baik pribadi saya dan pahala untuk semuanya ini. Mudah-mudahan pula kita termasuk umat Muhammad yang diberi syafaat. Termasuk pula kita ini orang-orang golongan umat Islam yang selamat. Dan termasuk ahlul jannah. Itu saja yang bisa sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kata yang salah, ada kata yang keliru, ada ucapan yang menyimpang. Tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada ucapan seseorang tanpa kesalahan. Semua manusia pasti memiliki kesalahan. Innal insana mahalul khoto'i wa nisyan. Saya cukupkan malam ini, mudah-mudahan bersambung di silaturahim berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian jatah doa borongan. Kalau saya bisa ngori mah mungkin saya ngori juga, tapi karena saya nggak bisa ngori, suara saya jelek. Kita mengharap keberkahan maulid, keberkahan kita membaca barzan, keberkahan kita membacakan mahalul qiyam tadi. Mudah-mudahan maslahat manfaat. Saya mendoakan singkat saja. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu wa natasyaffa'u bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna nas'aluka wa natawassalu bi karamati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani wa bi haqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah. Barokatan, karamatan, rahmatan li walana walahu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamin. Rabbana innaka Hamidum Majid. Subhanallah wa bihamdihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.